Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita bertemu di mata kuliah Hukum Perdata. Kali ini kita akan membahas tentang orang dan subjek hukum. Selanjutnya, kita ketahui terlebih dahulu bahwa di sini pembahasan pertama adalah orang sebagai subjek hukum. Jadi subjek hukum itu merupakan pendukung hak dan kewajiban yang disebut orang. Jadi orang menurut konsep hukum perdata dibagi menjadi dua, yaitu manusia dan badan hukum. Manusia adalah subjek hukum, di mana menurut konsep biologis, sebagai gejala alam, sebagai makhluk budaya ciptaan Tuhan, yang dilengkapi dengan akal, kehendak, dan perasaan. Sementara badan hukum adalah subjek hukum menurut konsep yuridis, sebagai gejala hidup bermasyarakat, sebagai badan ciptaan manusia berdasar pada hukum, memiliki hak dan kewajiban seperti manusia. Jadi sebenarnya seseorang dikatakan sebagai subjek hukum adalah ketika saat dia dilahirkan, semenjak dia dalam kandungan seorang perempuan, itu bisa dikatakan sebagai subjek hukum. Dan subjek hukum itu bisa berakhir pada saat ketika dia meninggal dunia. Selanjutnya, secara prinsipil, badan hukum berbeda dengan manusia. Nah, perbedaan tersebut dapat dinyatakan sebagai di bawah ini. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan yang mempunyai akal, perasaan, dan kehendak. Sementara badan hukum adalah ciptaan manusia yang berdasarkan pada undang-undang diwakili oleh pengurusnya. Manusia memiliki kelamin, dapat menikah, kawin. Sementara badan hukum tidak memiliki kelamin, tidak dapat melaksanakan perkawinan, dan tidak dapat beranak. Dan manusia dapat menjadi ahli waris, sementara badan hukum tidak dapat menjadi ahli waris. Itulah perbedaan manusia dengan badan hukum. Selanjutnya adalah kecakapan bertindak dalam hukum. Orang yang tidak cakap bertindak dalam hukum disebutkan dalam pasal 1330 KUH Perdata, di mana dikatakan bahwa mereka yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan hukum. Nah, dalam pasal 1330 KUH Perdata itu disebutkan pertama adalah orang yang tidak cakap dalam hukum adalah orang belum dewasa. Yang kedua adalah orang dalam pengampuan atau kuratel. Sementara yang ketiga adalah orang perempuan dalam pernikahan. Orang yang belum dewasa yaitu adalah orang yang hanya dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan perantaraan orang lain atau sama sekali dilarang. Nah, kecakapan untuk bertindak di dalam hukum bagi orang-orang yang belum dewasa ini diatur ketentuannya sebagai berikut. Pertama adalah dalam pasal 330 KUH Perdata. Dalam pasal ini, orang yang dikatakan belum dewasa apabila ia belum mencapai usia 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila ia telah menikah, maka ia dianggap telah dewasa dan ia tidak akan menjadi orang yang di bawah umur lagi, meskipun perkawinannya diputuskan sebelum ia mencapai usia 21 tahun. Nah, yang kedua adalah melangsungkan perkawinan. Dalam pasal
29 KUH Perdata itu dijelaskan bagi seorang laki-laki harus berumur 18 tahun dan bagi seorang wanita harus berumur 15 tahun. Sementara di pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu seorang laki-laki harus berumur 19 tahun dan seorang wanita harus berumur 16 tahun. Nah, kedua pasal tersebut adalah pasal yang sebelum di amandemen. Sedangkan dalam hukum waris, seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun tidak dapat membuat wasiat. Ini disebutkan dalam pasal 897 KUH Perdata. Dan menurut pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, untuk dapat memilih di dalam pemilihan umum harus sudah berumur 17 tahun. Itulah orang yang belum dewasa yang dianggap belum cakap hukum. Selanjutnya adalah orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Jadi menurut pasal 433 KUH Perdata, orang yang ditaruh dalam pengampuan adalah orang yang dungu, sakit ingatan atau mata gelap, dan orang boros. Mengenai hal ini diatur dalam ketentuan berikut, yaitu seseorang yang karena ketidaksempurnaannya akalnya ditaruh di bawah pengampuan. Ini disebutkan dalam pasal 88 ayat 1 KUH Perdata. Nah, yang kedua, di pasal 895 disebutkan adalah untuk dapat membuat atau mencabut suatu surat wasiat, seseorang harus mempunyai akal budinya. Sedangkan mereka yang ditaruh di bawah pengampuan dianggap tak cakap untuk membuat suatu perjanjian, itu disebutkan dalam pasal 1330 KUH Perdata. Selanjutnya adalah kedudukan wanita dalam hukum. Khusus untuk orang perempuan yang dinyatakan tidak cakap dalam perbuatan hukum, yaitu dalam hal pertama membuat perjanjian, di mana membuat perjanjian tersebut memerlukan bantuan atau izin dari suami yang tertuang di dalam pasal 108 KUH Perdata. Nah, yang kedua adalah pasal 110 KUH Perdata adalah menghadap di muka hakim harus dengan bantuan suami. Nah, untuk masa sekarang ini sebenarnya ketentuan pasal 108 KUH Perdata ini telah dicabut dengan surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963. Nah, hal ini ditegaskan lagi dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, di mana hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Jadi, meskipun seorang istri yang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam melakukan perbuatan terhadap harta bersama perkawinan, namun juga harus dengan persetujuan suami, karena dianggap bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah seorang ibu rumah tangga. Jadi, ambillah contoh kalau mau jual beli tanah. Nah, seorang istri adalah dalam pengampuan seorang suaminya. Karena suami adalah kepala rumah tangga, istri adalah ibu rumah tangga. Jadi dalam sertifikat tanah itu biasanya akan membutuhkan tanda tangan berdua, walaupun umpamanya yang membeli adalah istrinya, akan tetapi tanda tangan persetujuan dari seorang suami itu dibutuhkan. Jadi seorang istri juga tidak bisa menjual tanpa persetujuan suaminya. Begitu. Selanjutnya adalah pendewasaan dan macam-macam pendewasaan.
Jadi pendewasaan atau perlunakan adalah daya upaya hukum untuk menempatkan seseorang yang belum dewasa menjadi sama dengan orang yang telah dewasa, baik tindakan tertentu atau semua tindakan. Dengan demikian, maka menurut pasal 424 KUH Perdata, seorang anak yang dinyatakan dewasa dalam segala-galanya mempunyai kedudukan yang sama dengan orang dewasa. Jadi dari situ maka macam pendewasaan adalah ada pendewasaan secara terbatas, ada pendewasaan penuh. Nah, dengan pendewasaan terbatas, maka anak di bawah umur, yaitu yang belum dewasa, dinyatakan dewasa untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Ini mempunyai sebuah syarat dalam pengajuan pendewasaan terbatas tersebut, yaitu harus sudah berusia 18 tahun dan permohonan ini diajukan ke pengadilan negeri. Hal tersebut tertuang dalam pasal 426 KUH Perdata. Sedangkan pendewasaan penuh ini adalah anak di bawah umur dinyatakan dewasa untuk melakukan segala tindakan, mempunyai syarat dalam pengajuan itu adalah penuh ketika dia sudah berusia 20 tahun dan permohonan ini diajukan ke presiden. Nah, dalam hal ini pengajuannya adalah melewati Menteri Kehakiman. Ini tertuang dalam pasal 420 sampai 421 KUH Perdata. Selanjutnya adalah badan hukum. Pengertian badan hukum di sini adalah terjemahan dari kata reh person atau perusaha hukum atau awak hukum atau pribadi hukum. Nah, dalam bahasa asing juga disebut sebagai persona moralis atau legal persons, yang berarti orang yang diciptakan oleh hukum. Badan hukum adalah badan yang cakap membuat perikatan atau badan yang sah. Nah, ini tertuang dalam pasal 1654 KUH Perdata. Istilah badan hukum itu seperti yang tertuang dalam pertama adalah di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1954 tentang penimbunan barang, yaitu berada di pasal 12. Istilah badan hukum itu juga ada pada Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 4 Ayat 1. Dan juga istilah badan hukum tertuang dalam perundangan yang lainnya. Baiklah, selanjutnya adalah syarat-syarat berdirinya badan hukum. Jadi menurut doktrin syarat-syarat dalam badan hukum, yaitu badan hukum memiliki harta kekayaan yang terpisah. Artinya bahwa harta kekayaan ini diperoleh dari para anggotanya maupun perbuatan pemisahan yang dilakukan seseorang untuk suatu tujuan tertentu. Adanya harta kekayaan tersebut dimaksudkan sebagai alat di dalam mencapai apa yang menjadi tujuan dari badan hukum yang bersangkutan, meskipun harta kekayaan ini berasal dari pemasukan anggota-anggotanya, namun tetap terpisah dengan harta kekayaan anggotanya tersebut. Yang kedua, menurut doktrin syarat itu adalah badan hukum memiliki tujuan tertentu. Nah, tujuan tertentu ini dapat berupa tujuan yang real maupun tujuan yang komersil, yang merupakan tujuan tersendiri daripada badan hukum. Tujuan badan hukum ini bukan tujuan untuk kepentingan satu atau beberapa anggotanya,
dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan sendiri oleh badan hukum dengan diwakili organnya. Jadi tujuan yang hendak dicapai itu dirumuskan dengan jelas di dalam anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan. Sedangkan badan hukum yang mempunyai kepentingan sendiri dalam mencapai tujuannya, badan hukum tersebut memiliki kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Jadi artinya kepentingan-kepentingan itu merupakan hak-hak subjektif sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa hukum. Nah, badan hukum ini memiliki kepentingan sendiri dan dapat menuntut serta mempertahankannya terhadap pihak ketiga di dalam pergaulan hukumnya. Kepentingan dari badan hukum ini sebenarnya harus stabil. Karena apa? Karena dalam artian tidak terikat pada suatu waktu yang pendek, akan tetapi untuk jangka waktu yang sangat lama. Lah, sedangkan badan hukum yang keempat yaitu badan hukum memiliki organisasi yang teratur. Sudah dikatakan di atas tadi bahwa badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis. Sebagai akibat dari subjek hukum di samping manusia, badan hukum hanya melakukan perbuatan hukum dengan perantaraan organnya. Maka, pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana tata cara suatu organ badan hukum yang terdiri dari manusia itu bertindak mewakili badan hukum. Juga bagaimana suatu organ badan hukum itu dipilih, diganti, atau yang lainnya. Nah, maka hal tersebut yang diatur dalam anggaran dasar dan peraturan-peraturan lain, yaitu keputusan rapat anggota misalnya, itu yang akan menentukan suatu badan hukum sebagai badan hukum atau tidak adalah hukum positif, yaitu hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu. Ambillah contoh mungkin di negara Prancis dan Belgia, yang hukumnya positif melalui perseroan firma badan hukum. Itu kalau di Prancis dan Belgia. Sementara di Indonesia sendiri, hukum positifnya tidak mengakui sebagai badan hukum, seperti hanya CV. Ini tidak diakui sebagai badan hukum, meskipun di dalam masyarakat sering disebut dengan badan hukum. Nah, maka syarat mutlak untuk diakui sebagai badan hukum, suatu himpunan, perkumpulan atau badan hukum usaha tersebut harus mendapat pengesahan dari pemerintah dan Menteri Kehakiman. Nah, sebagai syarat berdirinya badan hukum yang kelima adalah perbuatan badan hukum. Jadi, badan hukum itu sebenarnya tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, namun dapat diwakili oleh orang-orang manusia biasa. Orang-orang ini sebenarnya bertindak bukan untuk dirinya sendiri, akan tetapi untuk dan atas nama badan hukum yang disebut dengan organ. Organ itu dibentuk dari badan hukum yang merupakan unsur penting dari organisasi badan hukum tersebut. Jadi sebenarnya bagaimana organ dari badan hukum tersebut berbuat dan apa saja yang harus diperbuatnya, serta apa saja yang tidak boleh diperbuatnya. Semua hal itu ditentukan di dalam anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan maupun di dalam peraturan-peraturan intern lainnya. Jadi organ badan hukum itu tidak dapat berbuat sewenang-wenang, akan tetapi dibatasi oleh peraturan intern, baik itu yang termuat di dalam anggaran dasar maupun dalam peraturan-peraturan yang lainnya. Itu tadi syarat-syarat badan hukum. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori badan hukum. Jadi sebenarnya teori badan hukum ini akan kita dapati banyak dari teori-teori yang lainnya. Namun di sini saya menyebutkan atau akan menerangkan dari teori badan hukum ini, diantaranya ada 6, yaitu ada teori fiksi, organ, kekayaan bersama,
kekayaan bertujuan, kekayaan karena jabatan, dan kenyataan yuridis. Jadi badan hukum itu mempunyai teori. Yang pertama adalah teori fiksi. Teori ini dipelopori oleh von Savigny. Jadi menurut teori ini, hanya manusialah yang menjadi subjek hukum. Sedangkan badan hukum dikatakan sebagai subjek hukum itu hanyalah fiksi, yakni sesuatu yang sebenarnya tidak ada, tetapi orang yang menghidupkannya dalam bayangannya untuk menerangkan sesuatu hal. Jadi, ada subjek lain tetapi wujudnya tidak nyata atau real, namun dapat melakukan perbuatan-perbuatan, dalam hal ini melalui wakilnya. Dengan demikian, syarat dalam peraturan hukum yang melekat pada badan seseorang manusia terang benderang tidak ada pada badan hukum, akan tetapi badan hukum boleh dianggap seolah-olah sebagai seorang manusia. Itu teori fiksinya itu. Sementara teori organ yang diajarkan oleh Otto van Gelt, menurut teori ini, badan hukum adalah organ seperti halnya manusia yang menjelma dalam pergaulan hukum dan yang dapat menyatakan kehendak melalui alat-alat perlengkapan yang ada padanya. Jadi seperti halnya manusia biasa yang berpanca indera, maka sebenarnya sudah selayaknya syarat-syarat dalam peraturan hukum yang melekat pada badan seorang manusia itu dapat dipenuhi juga oleh badan hukum. Itu teori yang diinginkan oleh teori organ. Sementara teori yang ketiga adalah teori kekayaan bersama, di mana teori ini diajarkan oleh Molengrave dan Marcel Planiol, yang dikatakan bahwa badan hukum adalah apa yang merupakan hak dan kewajiban badan hukum, pada hakikatnya juga merupakan hak dan kewajiban para anggota bersama-sama. Maka dari itu, kekayaan badan hukum pun juga merupakan kekayaan bersama, yang artinya adalah milik bersama seluruh anggota. Maka demikian, badan hukum ialah harta yang tidak dapat dibagi-bagi dari anggota-anggotanya secara bersama-sama. Itulah teori kekayaan bersama. Sementara, teori kekayaan bertujuan, di mana teori ini diajarkan oleh A. Prince van der Heyden, itu mengatakan bahwa hanya manusia yang menjadi subjek hukum dan badan hukum yaitu untuk melayani kepentingan tertentu. Itu yang diinginkan oleh van der Heyden. Dan yang kelima adalah teori kekayaan karena jabatan, yang diajarkan oleh Holder dan Binden. Jadi menurut teori ini, badan hukum ialah suatu badan yang mempunyai harta yang berdiri sendiri, yang dimiliki oleh badan hukum itu, tetapi oleh pengurusnya, dan karena jabatannya, ia diserahkan tugas untuk mengurus harta tersebut. Itu teori kekayaan bertujuan. Nah, teori karena jabatan, teori kenyataan yuridis yang terakhir adalah badan hukum adalah merupakan kenyataan realita yuridis yang dibentuk dan diakui sama seperti manusia pribadi, yaitu dipersamakan badan hukum dengan manusia terbatas sampai pada bidang hukumnya saja. Itulah keterangan teori dari beberapa teori badan hukum. Selanjutnya adalah pembagian badan hukum. Jadi pembagian badan hukum itu dibagi menjadi dua. Dapat dilihat dari bentuknya.
Dan yang kedua adalah dilihat dari jenisnya. Jadi pembagian badan hukum menurut bentuknya itu adalah badan hukum perhimpunan dan badan hukum persekutuan orang. Badan hukum perhimpunan adalah suatu perkumpulan yang terbentuk dari sukarela dan sengaja dari beberapa orang yang mempunyai tujuan untuk menguatkan kedudukan atau kemampuan ekonomis mereka. Jadi di mana mengurus persoalan sosial dan memelihara kebudayaan itu bisa dikatakan seperti perusahaan negara, perseroan terbatas atau PT, dan joint ventura. Itu dikatakan adalah pembagian hukum dilihat dari bentuknya dan yang dilihat dari hukum perhimpunan. Jadi pembagian hukum dari bentuknya juga itu dikatakan bisa dilihat dari badan hukum persekutuan orang, di mana badan hukum yang terbentuk dari faktor kemasyarakatan dan politik dalam sejarah seperti desa, kabupaten, provinsi, dan negara itu disebut dengan badan hukum persekutuan. Dan satu lagi adalah menurut bentuknya itu adalah organisasi yang mungkin tidak saya cantumkan di situ, yaitu yang dibuat menurut undang-undang, tetapi selain dua jenis badan hukum di atas. Ini yang menurut bentuknya yang nomor 3 adalah badan hukum organisasi, tapi tidak saya tuliskan di situ. Dan yang kedua, pembagian badan hukum dilihat dari jenisnya. Jenis-jenis badan hukum itu bisa dilihat antara lain adalah badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik merupakan badan hukum yang dibuat menurut hukum publik atau badan hukum yang mengatur keterkaitan antara negara dan atau aparatnya dengan warga negara yang berkaitan kepentingan umum atau publik. Seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum internasional, dan lain sebagainya. Jadi contoh badan hukum publik adalah Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Atau ambil contoh lagi adalah pemerintah daerah tingkat 1 dan 2 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan undang-undang lainnya. Dan yang terbaru adalah Bank Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dan bank-bank milik negara lainnya yang diatur menurut undang-undangnya tersendiri. Satu lagi contoh adalah perusahaan milik negara yang diatur dalam undang-undangnya masing-masing. Itu dilihat dari contoh dari badan hukum publik. Sedangkan badan hukum privat atau badan hukum keperdataan adalah badan hukum yang didirikan untuk kepentingan individu. Jadi badan hukum ini merupakan badan hukum milik swasta yang didirikan oleh individu-individu untuk tujuan tertentu dan sesuai menurut hukum yang berlaku secara sah. Contoh badan hukum privat ini antara lain adalah 1. Bisa kita lihat dalam perseroan terbatas atau PT yang diatur dalam KUHD dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Yang kedua adalah firma yang diatur dalam KUHD. Ambil contoh lagi adalah koperasi atau partai politik atau organisasi kemasyarakatan
atau yayasan yang diatur dalam undang-undang. Nah, itu beberapa contoh dari badan hukum privat. Demikian beberapa keterangan dari subjek hukum dan badan hukum. Terima kasih saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.